gitu ya. Karena dosa ini cuma kita nggak tahu aja Ustaz. Dosanya ada baunya Ustaz. Oh gitu. Ya ada baunya ya. Ada baunya. Karena dia punya bau maka dihirup oleh anak-anak kita. Nah, itu yang harus hati-hati. Gitu, dihirup oleh anak-anak kita. Jadi dosanya kita itu terhirup oleh anak-anak kita. Bayangkan kalau seandainya anak-anak kita tuh menghirup dosa kita terus setiap hari. Gitu ya. Ada polusi dosa. Makanya kenapa akhirnya dikatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, belum dulu belajar sama prinsip-prinsip agama, kita belajar dari Jack Ma aja dulu. Jack Ma ini kan pemilik Alibaba, orang Cina. Ya, beliau katakan jangan didik anak kamu, ya, jangan mendidik anak kita sesuatu yang bisa dilakukan komputer, tapi didik anak kita, ya, sesuatu yang magnet rezeki, satu sama terhubung. Alhamdulillah buku Magnet Rezeki dapat rekor muri sebagai buku motivasi religi dengan bestseller terlama di dunia. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Anak adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, ya. Dan memiliki anak salah satu yang menjadi dream, ya, menjadi dream banyak keluarga, ya. Setelah beberapa tahun menikah, lalu kemudian harapannya adalah memiliki anak, ya. Ya, saya doakan semoga keluarga-keluarga yang belum memiliki anak, Allah Subhanahu wa taala kasih sabarnya, amin. Kemudian kasih, ya, sakinah mawaddah warahmahnya, ya, diberikan kemampuan untuk memahami pasangan, kemudian menerima pasangan apa adanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan anak, ya, dalam waktu yang lebih cepat insyaallah, ya. Nah, semuanya atas izin Allah. Saya pun ada Ustadz yang saya inginkan memiliki anak tapi nggak dikasih sama Allah, kan gitu ya. Jadi saya punya anak 6 perempuan, ya. Ingin sekali punya anak laki-laki. Orang Bugis itu kalau punya usaha Ustadz, ya, dia wajib punya anak laki-laki, ya. Karena warisnya itu pastinya kepada sang laki-laki, ya. Dan saya, ya, namanya manusia berharap lah begitu, ya. Walaupun akhirnya saya ketika menemukan sebuah ayat, ya, yahabul liman yasha'u inatha wa yahabul liman yasha'u dzukur. Allah lah yang berikan anak, ya, perempuan, dan Allah yang berikan anak laki-laki kepada siapa yang dikehendaki. Yakhluqu ma yasha. Ya, dia berbuat sekehendaknya. Ya sudah. Ya, akhirnya di titik itulah saya bahagia tanpa syarat. Menemukan bahagia tanpa syarat saya, ya. Udah nggak lagi, dulu syaratnya tuh ya nanti saya akan bahagia kalau udah punya anak laki-laki. Tapi sekarang saya bahagia, ya, apapun yang terjadi. Jadi siapapun teman-teman semuanya, keluarga, yuk bahagia, ya. Apapun yang terjadi, punya anak, nggak punya anak laki-laki, punya anak perempuan, semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang tinggal bagaimana titipan ini kita pertanggungjawabkan. Amanah ini kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang lebih baik. Jadi Allah berikan kepada kita anak dalam keadaan yang suci, bersih, tanpa dosa, tanpa noda, gitu ya. Tapi uniknya adalah yang bersih tanpa noda, tanpa dosa ini dititip sama yang banyak dosa. Gimana ceritanya tuh? Ya, ibaratnya, ya, kita sapu yang nggak bersih, gitu ya. Terus kemudian dititipi sebuah rumah yang bersih. Yang bersih. Nah, terus kemudian kita nyapunya pakai apa? Disinilah yang harus kita lakukan, bagaimana ini tahap pertama sebelum kita ngomong ke anak dulu. Kita ngomong ke diri sendiri. Bahwa anak kita ini anak mulia. Gitu ya. Bahkan dia itu bisa melihat malaikat, Ustadz. Ya, karena kan tipis sekali, ya, batasan mereka dengan alam ruh, ya. Ya, jadi mereka transisi. Ya, dari alam ruh, alam rahim, alam dunia. Makin kesini makin ketutup itu, ya, alam ruhnya, ya. Tapi awal-awal dia ketawa sendiri, gitu ya. Siapa yang diketawain? Malaikat yang dia lihat, gitu ya. Nah, jadi makhluk yang ngomongin anak memang sensitif, emosional, ya, masuk dalam hati, ya. Mereka mulia, tapi dititip sama kita yang banyak dosa. Jadi
Pertama, jangan merasa bahwa diri kita lebih baik daripada anak. Ya, kita ya mungkin lebih dulu lahir. Kita lebih punya banyak ilmu. Kita lebih punya banyak pengalaman. Kita punya asam dan garam kehidupan. Tapi anak kita nggak punya dosa. Makanya kan ini hubungan yang luar biasa sekali. Ya, kita menghormati anak, menghormati yang di bawah kita karena dia dosanya lebih dikit daripada kita. Ya, anak menghormati orang tua karena ya dia lebih memiliki banyak pahala daripada dia. Jadi kita nggak songong, anak nggak songong ke orang tua juga nggak songong, nggak zolim kepada anaknya. Ya. Kemudian yang kedua adalah yang harus lakukan adalah kitanya yang harus membersihkan diri kita, Ustaz. Ya, sebelum kita mendidik anak kita menjadi anak yang ajaib, maka orang tua itu harus betul-betul hati-hati dengan dosa-dosa yang dilakukan. Dulu dosanya itu mungkin berdampak pada diri sendiri. Tapi ketika dia sudah punya anak gitu ya, maka dosanya itu akan sedikit banyak ya, itu memberikan pengaruh kepada anak gitu ya. Karena dosa ini cuma kita nggak tahu aja, Ustaz. Dosanya ada baunya, Ustaz. Oh gitu. Iya, ada baunya ya. Ada baunya. Dicium oleh para ulama ya, dicium oleh orang-orang yang soleh. Mereka tahu, melihat gitu. Ya, bahwa kita tuh punya dosa gitu. Nah, karena dia punya bau, maka dihirup oleh anak-anak kita. Nah, itu yang harus hati-hati. Gitu, dihirup oleh anak-anak kita. Jadi dosanya kita itu terhirup oleh anak-anak kita. Bayangkan kalau seandainya anak-anak kita tuh menghirup dosa kita terus setiap hari. Gitu ya. Ada polusi dosa. Makanya kenapa akhirnya dikatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, karena ya memang begitu kalau orang tuanya nauzubillah ya penjudi, pemabok, pezina nauzubillah, maka anaknya juga akan sedikit banyak terkena pengaruh dari orang tua. Memang setiap kita itu bertanggung jawab pada dosa kita masing-masing gitu ya. Lana a'maluna walakum a'malukum. Tapi sebelum anak itu menjadi balik dan dewasa, maka dia akan mendapatkan pengaruh. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Ya. Orang tuanya lah yang mendidiknya, mengubahnya menjadi Nasrani kah, Majusi kah, Yahudi kah, gitu kan, ateis kah, ya. Orang yang bermaksiat kah, itu orang tuanya. Maka ketika punya anak, yang harus kita lakukan adalah sebelum punya anak, sesudah punya anak, ya disitulah pentingnya ilmu magnet rezeki, yaitu membuka perisai. Kita menjadi orang-orang yang taubaholik. Ya, bertaubat lagi. Jangan sampai dosa yang kita lakukan itu sebelum nyampe kepada anak, baunya, pengaruhnya, gitu ya. Udah kita taubatin duluan, Ustaz. Udah kita taubatin dulu, ya. Jadi sebenarnya nggak ada cerita juga, Ustaz ya. Saya preman nih, tapi nggak mau anak saya harus masuk pesantren. Itu bukan gitu juga konsepnya, Ustaz. Ya, itu satu hal. Nanti kita masuk ke sana. Oh Ustaz. gitu. Jadi nomor satu yang penting dirinya sendiri. Ya, dirinya sendiri dulu. Okay. Nah, nanti setelah itu baru kita bicara tentang oke lah kalau seandainya Anda sudah bermaksiat kepada Allah, bertaubat. Cara pertaubatan adalah dengan mendidik anak-anak kita ya tidak terpengaruh dengan bau pengaruh dosa orang tuanya. Makanya mendidik ke pesantren sesuatu yang langkah yang benar. Cuma yang sering terjadi adalah gitu ya, kita terlalu menyerahkan kepada pesantren gitu, Ustaz, kepada sekolah. Ibaratnya kalau udah nyampe sekolah mah udah selesai gitu loh. Padahal gitu ya, tetap pengaruh terbesar, guru terbesar itu adalah orang tua. Guru terbesarnya adalah orang tua. Ya, walaupun dalam banyak kasus ya kita bisa melihat bahwa ternyata guru ini kan posisinya lebih daripada orang tua, Ustaz. Guru itu lebih tinggi daripada orang tua. Kenapa? Ya, jadi haknya guru itu melebihi hak seorang anak pada orang tua. Ya, kewajiban anak pada orang tuanya. Ya, kenapa? Karena orang tua itu melahirkan. Ya. Orang tua memberi nafkah. Gitu ya. Tapi yang menghantarkan ke surga adalah guru. Betul. Yang menghantarkan ke surga guru. Makanya kalau seandainya si orang tua ini bisa jadi guru gitu kan sekaligus orang tua, maka double apa namanya? Itu poinnya ya. Iya. Jadilah orang tua yang bisa sekaligus menjadi guru buat anak. Gitu ya. Jadi ketika dia berikan kepada pesantren, ya sah-sah aja. Makanya itulah Anda harus betul-betul menghormati guru. Karena guru adalah orang tua yang lebih utama daripada orang tua Anda. Gitu. Yang lebih utama. Makanya Nabi Musa ya orang tuanya adalah Nabi Syuaib.
ya kan? Menarik nih. Iya kan? Iya. Karena sebelumnya dia nggak punya orang tua, ya terdampar, dipungut sama Firaun, ya kan? Terus kemudian orang tua beliau dalam pertaubatannya adalah ya mertuanya, ya kan? Betul ya, Nabi Syuaib ya. Syuaib ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang sering terjadi adalah kita abai, orang tua ini abai terhadap anak, gitu ya. Orang tua abai terhadap anak karena merasa bahwa anak ini ya ya udah gitu ya, masing-masing ya, apalagi kalau bicara tentang proses apa namanya menciptakan anak atau membuat anak gitu ya, itu kan penuh dengan apa namanya godaan-godaan dan seterusnya, fitnah dan seterusnya gitu ya. Terus kemudian kita merasa ada kenikmatan di sana. Terus kemudian setelah punya anak ya udah dibiarin begitu aja. Seringkalinya gitu sih, nggak tahu kenapa. Kita udah merindukan sosok seorang anak. Terus lahirlah dia, namun setelah itu ya kayak hambar gitu ya. Lucunya di 3 tahun pertama. Lucunya di 3 tahun pertama ya. Iya sih. Setelah itu 3 tahun kali berikutnya, nah disitulah ujian kita sebagai orang tua. Ya. Nah jadi di sini pertama kita harus betul-betul taubaholik, ya menjadi pribadi-pribadi yang bertaubat terus, tobat lagi. Nah salah satunya adalah jangan sampai ini kita kembalikan anak kita yang tadinya bersih suci tanpa dosa, dikembalikan Allah dalam keadaan yang nggak baik. Ibaratnya gini, ya ada orang yang nitipin kepada kita cangkir yang bagus gitu, ya tolong ya jagain ya cangkir saya gitu kan. Terus kemudian setelah beberapa tahun gitu kan orang itu datang, mana cangkir saya udah pecah-pecah Ustaz. Terus ditambal diapain gitu kan. Terus kemudian nih gitu kan, kayaknya orang yang nitipin akan banget kecewa sekali gitu, kecewa sekali gitu ya dengan itu. Begitu juga dengan kita sebagai orang tua. Jangan, yang harus ada dalam visi orang tua adalah kembalikan anak kita kepada Allah dalam keadaan yang lebih baik. Dalam keadaan yang lebih baik. Jangan sampai kita kembalikan titipan dari Allah Subhanahu wa taala ini dalam keadaan yang enggak lebih baik daripada ketika dia lahir. Nah, disinilah gitu ya. Perlu banyak sekali doa banyak-banyak, taubat banyak-banyak gitu ya. Dan tidak menyalahkan anak. Ya, ketika anaknya bermaksiat gitu ya, itu bisa jadi karena bau dosa orang tuanya itu, pengaruh dosa orang tuanya. Gitu. Karena kita yang menciptakan anak itu. Makanya kan ketika ada yang protes gitu ya. Protes itu di zamannya Abu Bakar gitu ya. Kenapa terjadi banyak pemberontakan gitu kan? Karena ya dahulu ya murid-muridnya Nabi itu kami gitu loh. Sementara sekarang gitu kan ya penerusnya adalah kalian gitu. Jadi artinya adanya proses degradasi gitu, proses degradasi. Tapi bismillah ya, Allah Subhanahu wa taala selalu menitipkan cahayanya, selalu menitipkan ilmunya, selalu menitipkan hidayahnya kepada siapa yang dikehendaki. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kitalah yang dititipi cahaya itu. Nah, setelah itu baru kita mulai gitu kan melakukan proses pembuatan adonan anak-anak ini menjadi anak-anak ajaib, Ustaz. Oke. Iya kan? Jangan visi kita anak kita jadi anak pintar. Ini menarik nih. Boleh dicatat di komen ya. Kalau yang visinya pengen hanya anak yang ranking 1, ranking 2, nah kalau ala Pak Nas nggak selesai di situ. Nggak selesai. Jadilah sampai ke anak ajaib. Iya, jadi jangan berpikir jadi anak pintar tapi anak ajaib. Bahkan gini, kita belum dulu belajar sama prinsip-prinsip agama, kita belajar dari Jack Ma aja dulu. Jack Ma ini kan pemilik Alibaba, orang Cina. Ya, beliau katakan jangan didik anak kamu, ya, jangan didik anak kamu sesuatu yang bisa dilakukan oleh komputer. Yang bisa dilakukan oleh komputer. Iya. Oke. Yang bisa dilakukan oleh komputer apa? Menghitung. Ya kan, menganalisa, mendesain gitu kan. Mendesain sekarang AI loh. Oh iya, artificial intelligence loh, dahsyat loh. Bahkan desainnya lebih bagus daripada kita. Kita paling banter krayon atau kanvas lagi. Nah, jadi jangan mendidik anak kita sesuatu yang bisa dilakukan komputer. Tapi didik anak kita ya sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh komputer. Apa yang nggak bisa dilakukan oleh komputer? Empati, merasakan, memberikan cinta, ya berkata-kata yang baik, yang santun gitu ya. Itu adalah yang tidak bisa dilakukan oleh komputer. Ya, komputer ini dia hanya berhenti pada
angka-angka, logika, ya. Tapi manusia itu bagaimana kita bisa mendidik anak kita menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang sebenarnya, ya. Jadi kita yang harus kita lakukan adalah visi kita bukan jadi anak-anak pinter. Ada sih anak-anak pinter gitu ya, bahkan ranking 1, bahkan bukan hanya pinter, bukan menjadikan anak pinter. Yang penting kamu ranking 1, terserah gimana caranya, ini lah udah, ya. Nyontek gitu kan, terus kemudian bersekongkol dan seterusnya. Ini kan sesuatu yang malah dosa gitu. Iya. Dan orang tuanya malah mendukung gimana cara ranking 1, ya gurunya dideketin lah dengan cara-cara tertentu gitu. Itu dia. Karena kepengen anaknya itu punya prestasi. Ya Allah, malah nambah tebal perisainya, gimana ajaibnya nih kalau gitu ya Ustaz ya. Dulu ya, zaman-zaman dulu ada UN tuh Ustaz. Gitu kan, waduh itu orang tua tuh pada kerja sama Ustaz. Ada yang ngerasain ya. Itu pada kerja sama gimana anaknya itu bisa dapetin nilai bagus gitu. Nah ini kan udah melenceng dari nilai pendidikan. Ya, harusnya anak kita dididik menjadi anak yang jauh dari dosa, ya. Terus kemudian menjaga terumbu karang dan seterusnya. Ini yang penasaran Ustaz, mohon maaf sebelum dilanjut. Antum masih ngeliat raport anak-anak antum gak sih Ustaz? Udah enggak sih sebenarnya. Walaupun ya tetap saya masih lihat, ya. Okay. Cuma lihatnya sekilas. Yang saya lihat itu kan akhlaknya. Yang saya lihat itu nilainya itu yang akhlaknya. Oh ini baik gitu ya. Terus kemudian hafalannya itu saya lihat gitu. Karena banyak di pesantren ada yang nilai akademisnya tinggi sekalipun kalau akhlak itunya nggak bagus gitu. Betul. Itu jangan harap bisa lulus. Iya. Itu luar biasa kan ya. Saking pentingnya mungkin ya akhlak sekarang ini. Iya, karena pilih-pilih sekolah. Iya. Insya Allah. Dan saya nggak didik anak saya sendiri Ustadz, karena nggak sanggup juga. Oke. Ya, saya menitipkan mereka ke lembaga pendidikan. Ya ada sih yang namanya homeschooling gitu ya. Cuma mungkin saya nggak sanggup ya, belum sanggup gitu ya. Saya akhirnya, nah ini yang saya lakukan akhirnya. Saya mendidik orang, saya berceramah gitu. Itu niat dalam hati saya Ustadz. Ya Allah, saya titip anak-anak saya. Saya sekarang mendidik anak orang lain gitu ya, dengan harapan ya ini energinya nyampe ke anak-anak saya. Maka itu yang bisa dilakukan gitu ya. Bagaimana kita bisa berbakti kepada orang lain, memberikan yang terbaik untuk orang lain, jadi doa. Gitu. Itu jadi wasilah. Jadi di intensinya ya, ada intensi. Ya, di dalam diri kita betul-betul ketika ngajar, ya Allah gitu ya. Pernah saya tuh Ramadan yang mana itu ya, yang 4 tahun yang lalu. Itu di rumah cuma 6 hari Ustadz. Ya, Ramadan itu. 16 tempat kita kelilingin safari Ramadan gitu kan. Masya Allah. Terus ya kita berbuka bersama itu rasanya tuh kayak waduh gitu ya. Super spesial lah. Super spesial. Sampai sekarang sih. Akhirnya saya juga kalau di rumah ya seperti itu. Cuma dulu lebih jarang lagi gitu. Allah. Ya, berada di rumah. Cuma akhirnya apa yang saya lakukan, ya Allah, saya titip anak-anak saya. Ketika saya mendidik orang lain, mendidik umat gitu ya. Maka ya Allah, ya titip anak-anak saya gitu supaya dapatkan tempat yang terbaik. Guru yang terbaik gitu ya. Nah, waktu-waktu spesial saya Ustadz adalah liburan. Nah, liburan itu adalah waktu yang betul-betul saya manfaatkan dengan baik. Ya, makanya kemarin itu saya agak mellow, ya kan. Saya umroh itu Ustadz, umroh akhir tahun. Ya, saya cuma 3 hari bersama dengan anak saya yang ketiga ya, Fathia gitu. Kan diajak gitu. Iya, saya ajak cuma 3 hari gitu. Gitu. Selebihnya bimbing jamaah. Selebihnya saya bimbing jamaah gitu. Ya, jadi saya udah diingetin sih sama Mbak Nisa gitu. Ini bener nih mau pergi umroh dalam keadaan libur sekolah. Jadi memang libur sekolah ini adalah waktu yang paling istimewa bagi saya. Karena pada saat itu saya ajak anak-anak saya selalu bersama bareng-bareng. Kemudian mereka mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga dari saya. Di liburan itu justru. Di liburan itu. Ya, dengan suasana yang happy, kekeluargaan. Kemudian kita makan bareng. Nah pas makan bareng itulah ilmu-ilmu keluar. Quality time sekali. Iya, quality time. Masya Allah. Ya. Kemudian ya kalau di rumah juga kan mereka yang selalu terkenang anak-anak saya itu adalah pada saat makan ya. Pada saat makan tuh selalu mereka terkenang karena disitulah ilmu-ilmu keluar. Gitu ya. Pas makan tuh sebisa mungkin bareng gitu ya. Iya, sebisa mungkin. Tips bagus nih teman-teman. Yang orang-orang sibuk.
Alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller. Dicetak berulang-ulang lebih dari 50 kali cetak. Alhamdulillah. Semua royaltinya 100% untuk pesantren. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.